Selamat bagaimana Tuhan sudah melakukan perbuatan-perbuatan yang sangat besar, dan kita melihat bagaimana hari-hari di gereja-gereja banyak sekali menafsirkan firman yang keliru, dan itu menggoncangkan hati para umat Tuhan yang mengikuti. Karena itu hati-hati dengan akhir zaman, karena ada banyak sekali yang terjadi hari-hari ini tentang banyak sekali pertanyaan, ya, banyak sekali pertanyaan tentang kedatangan Tuhan. Karena itu kita harus berhati-hati dengan yang namanya pemberitaan akhir zaman. Question about the return of Jesus. Bagaimana sebuah pertanyaan yang diberikan oleh murid-muridnya tentang kedatangan Tuhan. Bagaimana Tuhan akan datang kembali. Karena itu kita harus berhati-hati dengan setiap apapun yang disampaikan oleh orang-orang yang tidak memiliki dasar penyerahan total. Bukan masalah teologi, ya. Nah, banyak orang sekolah teologi, tapi mereka tidak memahami tentang sesuatu rahasia wahyu. Karena itu ketika engkau mau terus berhati-hati dalam menjaga iman, engkau harus lebih banyak menyerah. Penyerahan secara rutin, secara terus-menerus, secara total, itu sangat perlu. Karena kalau kita tidak menyerah, kita tidak bisa memahami isi hati Tuhan. Ya, kita tidak bisa memahami isi hati Tuhan. Nah, saudara perhatikan di dalam kitab Matius 24. Kitab Matius 24 ayat 3, ya. Apa yang dikatakan di situ? Question about, ya, pertanyaan yang diberikan tentang apa ini? Ya, tentang kedatangan Tuhan, tentang kedatangan Dia pada kali yang kedua. Karena itu saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus bilang, firman Allah berkata begini. Ketika Yesus duduk di atas bukit Zaitun, datanglah murid-muridnya kepadanya untuk bercakap-cakap sendirian dengan Dia. Kata mereka, katakanlah kepada kami bila manakah itu akan terjadi, dan apakah tanda kedatangan dan tanda kesudahan dunia. Ya, Alkitab dengan sangat jelas berkata bahwa mereka datang kepada Yesus dan mereka bertanya, ya, sebuah pertanyaan tentang kapan akhir dari segalanya, ya, kapan? Kita pun juga ikut Tuhan bertanya-tanya, ya, kapan kira-kira Tuhan Yesus datang? Ya, ada banyak orang berkata begini. Ya, Yesus berkata kepada mereka. Nanti saya akan sampaikan ayat berikutnya. Karena ini pertanyaan bagi banyak orang. Orang berkata, Tuhan, kapan Engkau akan datang kembali, dan kapan kesudahan dunia ini? Kapan dunia yang berakhir? Ya. Ini yang terjadi, saudara. Pertanyaan tentang kedatangan Yesus kembali. Ya, kapan ya? Ada banyak sekali orang Kristen yang mereka bilang, Tuhan, kami merindukan kedatangan, tapi kesiapannya belum 100%. Ya, siap. Ya, belum 100% siap. Nah, itu sebabnya hati-hati dengan ilah zaman, ya, dengan akhir zaman ini. Intinya adalah kita harus lebih banyak rutin mencari Tuhan, beribadah. Intinya kita harus lebih setia, ya. Kita harus lebih fokus kepada iman kekristenan kita kepada Tuhan, ya. Haleluya. Berapa kali saudara aktivitas saudara dalam hidup saudara membersihkan diri dengan saudara mandi di tempat di mana saudara tinggal, ya. Berapa kali kita mandi, ya? Ya, ada orang mandi terus-menerus untuk membersihkan diri, ya. Nah, ini penting. Kita harus terus datang ke gereja untuk membersihkan diri kita, supaya kita terus bersih. Karena intinya adalah kita datang ke gereja supaya kita terus diperkuat iman roh kita, iman rohani kita. Ya, Tuhan pun bilang sama murid-muridnya, 1 jam saja kau dengan saya, 1 jam saja berjaga-jaga, tapi mereka tertidur. Ya, Tuhan tidak minta banyak waktu. Tuhan cuma minta kau harus punya hubungan dengan Tuhan yang erat. Ya, oke, kita punya waktu tidak banyak seperti agama-agama lain yang mereka bisa pakai 5 waktu, ada yang pakai waktu-waktunya untuk terhubung. Intinya adalah sekali kita mulai datang kepada Tuhan, kita menyerah betul-betul full, kita total menyerah. Ya, kita harus dilepaskan. Jadi ini penting, ya. Apa yang terjadi, saudara yang kasih? Jadi waktu kita
mulai ikut Tuhan, kita mencari Tuhan, mungkin ada banyak pertanyaan dalam hidup kita. Bukan hanya saja kedatangan Tuhan, tapi saudara mungkin melihat ada banyak orang yang tidak kenal Tuhan, dia diberkati, dia dapat pekerjaan, ya, dia punya fasilitas, punya bisnis bagus. Bagaimana dengan kita yang mencari Tuhan itu sendiri? Haleluya. Apakah kita kurang belajar tentang bisnis? Apakah kita kurang? Nah, sorry, saya tidak berkata tentang ada kesalahan di dalam kita bekerja keras. Kita sudah berusaha bekerja keras, bangun pulang pagi, udah bangun, doa lagi. Wow. Tapi saudara kasih hati-hati dengan masalah dengan kelimpahan. Hati-hati dengan kenyamanan. So kelimpahan untuk kenyamanan itu juga bisa menggeser iman kita mulai menjauh dari Tuhan. Waktu kita nggak ada uang, kita nggak dituntut ke gereja, kita datang, ya, kita pulang ke rumah, ya, kita ikuti hidup seperti biasa. Tapi pada waktu kita sudah punya banyak uang, semuanya bisa kita lakukan dan kita ingin lakukan. Semuanya kita bisa lakukan. Apa yang kita bisa dilakukan oleh uang. Ya. Uang itu bisa membuat penipuan, membeli kekuasaan, ya, membeli apa saja. Ya, dia bisa memutarbalikkan yang benar itu jadi salah, yang salah itu jadi kasih benar. Itu peranan uang itu sangat-sangat dasar, dia punya kekuatan. Nah, uang itu netral dan uang itu adalah benda mati dan itu diatur dengan orang yang menggunakan. Jadi kalau orang yang menggunakan uang itu, ya uang itu nggak ada kuasa, tapi orang yang menggunakan uang itu yang akan mempengaruhi, yang akan membawa pengaruh kepada uang itu. Jadi kalau uang itu digunakan untuk hal-hal yang negatif, hal-hal itu digunakan untuk hal-hal yang positif, negatif, tergantung kehidupan seseorang. Karena itu kenapa sampai hari ini kita masih terus bergumul tentang yang satu ini. Kenapa tidak satu kali kita dapat ya, ratusan juta dalam hidup ini supaya kita. Karena itu saya katakan itu akan menggeser iman kita. Ya. Kenapa Paulus berkata, aku tahu apa itu kekurangan, aku tahu apa itu kelebihan, aku tahu apa itu kesusahan. Paulus pernah menjalani semuanya. Padahal dia hamba Tuhan, dia seorang yang punya kedekatan dengan Tuhan. Kenapa Tuhan tidak melakukannya? Kenapa waktu mereka di bait Allah, mereka sampai di depan pintu mau masuk ke dalam, kemudian ada penagih pajak di situ, mereka harus berpajak. Kenapa saat itu Yesus tidak bawa banyak uang sekaligus? Tinggal langsung melihat. Karena murid kan ada di situ. Ya. Tapi dia perintahkan pergi ke sana, ke kolam dan pemancing di situ di sungai itu. Kau akan mendapati ikan. Ikan akan bawa. Artinya bahwa Tuhan bukan akan membuat kita semakin melimpah lebih dari cukup, tetapi Tuhan akan memberikan setiap kali kita butuh Tuhan siapkan. Setiap kali butuh Tuhan siapkan. Jadi uang kita itu sudah tersedia. Cuma Tuhan tidak kasih langsung kepada kita, karena sebab kalau Tuhan kasih, kita tahu kita nggak akan menahan diri. Kita akan menahan diri. Ya. Fashion, ya tentang fashion, tentang model pakaian. Kita lihat orang, kita iri kalau kita ingin beli handphone yang sekarang keluaran terbaru itu. Kalau punya uang banyak, kita akan tergeser. Karena itu Alkitab bilang bahwa di Wahyu dia bilang bahwa ular mengeluarkan air sebesar sungai dari mulut untuk menghanyutkan perempuan itu. Jadi dunia, ular ini berbicara tentang kuasa, pengaruh, kekuatan dari dunia ini, gaya tarik yang sangat kuat akan mempengaruhi. Dia bilang dia memutarkan air sebesar sungai. Air ini mencapai kebutuhan. Kebutuhan yang ditawarkan oleh dunia ini sangat mempengaruhi gereja, dan perempuan ini berucap tentang gereja Tuhan, dan gereja bisa dihanyutkan. Jadi kalau kita tidak berhati-hati dengan teknologi akhir zaman, dunia modern, kita akan dihanyutkan. Kita akan dihanyutkan. Ya. Saat ini handphone yang kita nggak pernah sadar, hal yang paling sederhana di tangan kita, itu kita nggak sadar kita sedang ada dalam sistem Babel, sistem yang
merasakan semua instan. Tidak perlu kerja terlalu cepat. Cukup di dunia digital, dunia maya kita sudah bisa dapat uang yang banyak. Ada sekarang judi online, tinggal dulu di rumah saja kotak-katik uang masuk di rekening. Sekarang uangnya itu sudah tidak perlu dicari dengan susah. Ya, banyak sekali tawaran dari dunia ini. Itu akan merusak hidup rohani kita. Makanya kalau kita tidak pernah datang ke gereja, kita ini penuh dengan persoalan. Hidup ini penuh dengan persoalan. Daging ini penuh dengan keinginan. Ya, belum lagi keinginan mata, begitu sangat banyak keinginan pikiran bodoh apalagi. Ya, keinginan hati pun tambah lagi paling banyak. Keinginan pokoknya seluruh tubuh ini punya banyak sebagai keinginan mata, keinginan telinga, keinginan mulut, terus banyak keinginan. Kalau kita tidak terus membersihkan dan berhati-hati untuk mengontrol hidup kita dengan mengkantor dengan diri, maka itu akan menghanyutkan hidup. Karena itu Tuhan tidak langsung kasih kita uang banyak, tapi uang kita selalu tersedia, selalu Tuhan bilang ambil sana, ada di sana, ambil di sana. Ya, kau percaya saja, semua keuangan tiba-tiba kumpul, aku sudah, aku siapkan tiba-tiba, semuanya aku siapkan. Tuhan bilang pergi ambil di sana, mandi. Jangan takut nanti burung gayu bawa kau makanan roti. Jangan takut, jangan dari siapa. Nanti kau akan disiapkan semua makananmu. Dan tujuan dari uang kan pasti kebutuhan perut. Intinya pasti kita perlu makan. Dan suatu hari pasti kita perlu makan. Kita butuh uang untuk berbelanja untuk mendapatkan makan. Itu kan intinya di sana. Nah, ini yang terjadi. Abraham menyangkal Sarah. Itu karena perlu. Dia menyangkal Sarah. Bahwa Sarah itu bukan istrinya. Memang betul itu. Dia katakan itu adalah saudara saya. Memang itu saudara diri dia yang diinginkan. Memang zaman awal itu pernikahan di dalam. Ya. Jadi saudara kasih lihat Tuhan Yesus Kristus. Karena masalah perut, Abraham berpikir jangan sampai Tuhan tidak ada di daerah ini, di negeri ini. Istriku sangat elok rupanya, jadi jangan sampai orang-orang di sini baru lihat mereka terpesona dan mereka bisa membunuh saya dan mereka mengambil istri saya. Jadi saya akan berbohong, saya ini kakaknya supaya orang menghargai saya. Dan kemudian raja itu karena berbohong, raja itu mulai ambil Sarah itu. Ya, dan kemudian Tuhan tegur dia malamnya. Kau kembali itu istrinya, itu bukan saudara. Karena perlu. Makanya sampai hari ini kalau kita bergumul, ya Tuhan izinkan saudara bergumul dalam hidup kita. Kalau kita tidak bergumul semua serba ada, mau apa saja serba ada, kita udah lupakan surga karena dunia udah nyaman sekali. Karena surga tidak perlu, cukup di dunia itu udah nyaman. Banyak orang tidak ingat surga karena sudah nyaman di dunia ini. Haleluya. Ada anak-anak yang lahir langsung papanya itu pengusaha besar, sultan begitu. Orang yang kaya. Haleluya. Saya mendadak waktu ke Kuala Lumpur itu dalam waktu yang cepat sekali ada jadwal, tiba-tiba saya terlambat ikuti jadwal dan mereka bilang cepat segera. Nah saya mendadak ke sana. Tapi pada saat itu tidak ada uang sama sekali. Tidak ada uang. Sudah detik-detik saya suruh urus paspor semua. Dan saya harus berangkat hari itu. Tidak ada uang di sana. Kita butuh uang berangkat ke luar negeri bukan 500.000, 1 juta. Ini 60 juta di tangan baru bisa tangan. Saya berangkat uang pergi 10 juta sampai 20 juta di tangan baru pergi. Nah ini paling murah. Kalau banyak uang mungkin di atas itu lah. Tapi saya tujuan itu kan memang sudah di manage secara baik. Karena hotel-hotel yang harga terjangkau. Saya berangkat sampai di sana, pulang balik, berangkat untuk tujuan pelayanan di sana. Nah, saudara kita dalam Tuhan Yesus Kristus. Jadi ada sesuatu yang saya tiba-tiba melihat Tuhan menyediakan tiba-tiba. Tiba-tiba pas mau berangkat orang transfer sekian juta, lebih daripada yang saya butuhkan. 25 juta disiapkan lagi tiket, disiapkan lagi semuanya disiapkan dengan waktu yang sangat singkat. Dan itu saya langsung berangkat pulang pergi. Hampir waktu itu tiap tahun, 1 tahun itu hampir 3 kali pulang pergi.
Ya. Kalau lumpur itu ada, kita punya apa namanya, basis, apa namanya, ISEC. ISEC itu International Alliance of Apostolic Church. Jadi kumpulan dari seluruh bangsa di dunia. Wah, ini mantap ya. Jadi kalau lagi berdiri ikut kegiatan di situ, itu ratusan orang dari berbagai belahan dunia di rasa spirit kita udah bangsa-bangsa. Pertanyaan Tuhan, kapan kau dapat kembali? Nah, ini jawaban Tuhan. Kita lihat apa yang Tuhan Yesus jawab. Ya, be alert itu artinya berwaspada. Be alert. Tuhan katakan berwaspada. Ya. Jawab Yesus kepada mereka, waspadalah. Akhirnya tidak nyambung kan? Pertanyaan tadinya dia bilang, kapan kau datang? Kapan sudah segala sesuatu? Tapi dia katakan be alert, bahwa berwaspadalah, waspadalah, supaya jangan ada orang yang menyesatkan kamu. Ya. Dan Alkitab berkata ini yang terjadi akhir zaman. Hati-hatilah supaya jangan kamu disesatkan. Siapa yang menyesatkan kamu? Bukan nabi palsu yang kita melihat dia punya muka itu menyeramkan, ada tanduknya, kemudian apa namanya, dia mukanya menyeramkan seperti ya orang mati ya. Bukan benar. Bukan muka mengeri, bukan kelihatan muka yang mengerikan dan datang dengan menakutkan. Oh, ya. Nabi palsu yang akan datang itu adalah orang-orang yang justru memalsukan firman. Kita tidak tahu orang itu datang dari antara orang-orang yang dekat sekali yang kita ketahui. Orang-orang itu yang dekat dari kalangan Kristen. Orang-orang yang kita tiap saat dengar dia berbicara, tapi lama-kelamaan terlalu logika, terlalu bermain filsafat sampai muterbalikkan firman. Sampai firman itu dipilah-pilah sampai dia menemukan dia menurut dia, oh ternyata Kristus itu bukan Tuhan. Nah ini kan terjadi di mana-mana. 1 Korintus 3 berkata begini, karena tidak ada seorang pun yang dapat meletakkan dasar lain daripada dasar yang telah diletakkan, ya Bapak, yaitu Yesus Kristus. Firman Alkitab itu adalah hidup Kristus. Alkitab yang di tangan saudara dan saya itu yang tidak boleh sampai kita lupakan. Saya sudah bilang beberapa minggu lalu bahwa kita seringkali lupa Alkitab. Padahal itu Yesus Kristus yang bagian dari menggambarkan kehidupan Kristus. Buku Alkitab itu menggambarkan hidup Kristus. Jadi kita hati-hati hari-hari ini. Kalau telah waspada, makanya baca Alkitab, pegang Alkitab itu dia terus dekat akhir zaman ini, orang mulai bilang, ternyata begini, ternyata kita bilang begini. Kenapa tidak dari dulu? Ini semua dekat-dekat Yesus datang terus. Nah ini yang disebut dengan penyesatan. Hati-hati. Makanya Yesus tidak kasih tahu jam, tanggal, waktu kedatangannya, tapi dia kasih tahu hati-hati, waspada supaya jangan kamu disesatkan. Nah ini satu kebenaran firman yang seringkali menjadi kontroversi. Pertanyaan yang tidak mix, pertanyaan dan jawaban yang tidak mix, tidak nyambung, ya, tidak sama. Karena apa yang murid-murid tanya, mereka tak puas karena Yesus cuma bilang waspadalah, waspadalah supaya kamu jangan disesatkan. Murid-murid mulai pecah, apa maksudnya? Kenapa saya tanya tentang dia datang, dia tidak kasih tanggal jam, tapi dia bilang kita waspada supaya jangan kita disesatkan. Nah, ini pertanyaan rahasia untuk kita bisa mengetahui maksud Tuhan tentang kedatangan. Artinya Tuhan mau bilang, mau besok ku datang tanggal sekian 2025, Oktober, Desember 2009 ku datang. Itu pun tidak berusaha sekarang. Sudah tidak. Hidupnya siapa sekarang?
Jangan sampai hari-hari ini kau disesatkan dan tiba-tiba saya datang, kau tidak siap. Nah, itu jawabannya. Artinya dia tidak mau kasih tahu tanggal jam, tapi dia mau kasih tahu kesiapan lu. Siap atau belum sekarang? Kesiapan lu siap atau belum? Waspada, be alert, supaya jangan ada orang yang menyesatkan kamu. Siapa yang menyesatkan? Tadi saya katakan bukan dari tempat yang lain. Tapi sekarang ada hamba Tuhan sekarang lagi ngetren sekarang di keluar di YouTube, mereka mengajarkan ya sesuatu yang Alkitab berkata setiap orang yang tidak percaya Yesus Kristus adalah Tuhan, adalah antikristus. Oh, itu sangat luas sekali. Dan hampir pendeta-pendeta besar sekarang ya yang sudah terkenal lah, gereja besarnya terkenal, mereka udah ya siap di pelayan, udah punya jam terbang sudah kemana-mana. Tapi karena itu intinya adalah penyerahan hidup secara total. Terkadang ada banyak orang sesibuk-sibuknya sampai dia lupa untuk dia menyerah, doa puasa, menyerah, menangis, berlutut, menyerah total di hadapan Tuhan. Hampir waktu itu tidak dimiliki bagi banyak orang-orang mau berusaha. Kenapa? Mereka hanya pokoknya mereka lihat keadaan, mereka langsung baca situasi, langsung mereka buat Tuhan. Tapi yang terpenting adalah penyerahan. Penyerahan itu total, penting sekali kita menyerahkan hidup kita secara total. Doa puasa, kita banyak menyembah, berdiam diri. Ini yang paling penting. Supaya pemakaian Tuhan itu dasar atas hidup kita. Ya. Supaya wahyu yang Tuhan sampaikan itu kita jadi pendengar, orang pertama yang mendengar Tuhan bicara. Kalau kita menjadi orang pertama yang mendengar Tuhan bicara, itu dahsyat saudara. Kita pembawa wahyu tangan pertama dari yang lain. Waktu saya ngomong tentang kemarin tentang Paskah itu ada 3 hal yang penting, yaitu kita diciptakan serupa, kita diciptakan dengan tanahnya sendiri, dan kita diberikan hembusan nafasnya. Dan itu hampir saya tidak dengar di beberapa hamba Tuhan bicara tentang ini. Ini saya doa dan Tuhan bicara di hal ini. Waktu saya bicara di salah satu gereja yang di Timika, salah satu gereja besar di Timika, saya bicara, itu pendetanya nangis. Satu ketika, waktu kita pelayanan di lembaga pemasyarakatan di LP sana, saya bilang itu untuk doanya. Dan ini hamba Tuhan yang pernah sebelumnya di gerejanya yang pimpin. Sudah cukup lama sekali saya melayani firman ini di sana. Kemudian saya lihat dia yang bawa firman. Waktu dia mulai bawa firman, dia bicara 3 hal yang dia bicara. Berarti dia orang kedua yang dengar ya, bukan saya. Saya orang pertama. Saya bicara itu di gereja, dia orang kedua yang dengar. Dia tidak menyadari waktu khotbah ini saya yang pernah khotbah ke dia. Ya, dia tidak bicara dengan percaya diri dia khotbah. Dan saya mendengar, saya bersyukur Tuhan, terima kasih dia nangkap apa yang bicara. Ya. Makanya sampai hari ini nama kita sangat berharga bagi dia, karena ada sebagian dari pribadinya dalam diri kita. Kita bikin diri kita tidak bisa ditinggalkan. Makanya kenapa dia kasih satu teks di dalam anggaran dasar firman Allah. Firman itu anggaran dasar loh. Artinya sesuatu yang itu diatur yang secara permanen. Itu adalah undang-undang dasar kekristenan. Itu firman. Kalau undang-undang dasar negara 1945 itu undang-undangnya orang Indonesia dimanapun mereka berada. Tapi undang-undang orang Kristen itu firman Allah. Dimanapun dia ada di seluruh tempat dengan orang Muslim, Hindu, Buddha, tetap dia mengacu kepada anggaran dasar itu firman Allah, aturan resmi undang-undang. Ya, Yesus bilang di situ, aku mengasihi kamu dengan kasih yang besar. Makanya dia kenapa dia menuliskan itu di dalam kitab. Aku mengasihi kamu dengan kasih yang kekal. Itu artinya bahwa ya dia menciptakan kita ada pribadinya dalam hidup kita. Makanya dia memutuskan untuk mengasihi kita tidak ada batasnya sampai selama-lamanya. Jadi waktu kita datang kepada Tuhan, kita berbuat kesalahan, Dia ampuni. Dalam perjalanan hidup kita setelah diampuni, kita melakukan kesalahan lagi, kita datang kepada Dia masih tetap mengampuni. Ya, mengampuni. Ya, Dia tetap menjadi Bapa kita tetap menjadi anaknya, tetapi konsekuensi dari kesalahan itu ada risiko, ada tanggungan. Hanya Tuhan menahan berkat kita merasa ada
berarti harus introspeksi diri. Kita pelayanan Tuhan. Karena berkat kita itu, kenapa dia bilang begini? Tanganku tidak kurang panjang untuk menolongkan. Betul? Telingaku tidak kurang panjang untuk dengar doa, tapi yang memisahkan aku dengan kamu dan dosa. Nah, kesalahan yang namanya DOS ini, yang tadi saya bilang kalau kita buat salah, kita masih diampuni. Memang pengampunan Tuhan sudah tuliskan, dia tetap mengampuni, tapi konsekuensi dari kesalahan itu kita akan tanggung. Artinya bahwa mungkin kita mengalami kesusahan. Ya, jadi kita harus kembali untuk membenahi buat perdamaian. Makanya pada waktu Nebukadnezar, pada waktu dia datang di dalam gua singa itu, perlahan-lahan waktu mereka masukkan dia ke dalam gua singa itu, dia tahu selesai hanya habis. Ini singa udah lapar ini, ratusan, puluhan dan banyak singa di dalam gua singa itu. Namanya gua itu tempat singa-singa dipelihara di situ. Setiap daging manusia, daging apa dibuang itu habis. Hari itu mereka mengundangnya ke dalam. Raja Nebukadnezar bilang, Tuhan yang kau percaya kiranya menyelamatkan kamu. Dan kemudian mereka tutup gua itu dan raja pergi. Ya, raja itu pergi dengan satu kedukaan. Dia pikir-pikir ini, aduh ini orang baik ini yang dia kenal. Ya, pada satu waktu pagi hari sekali, dia mendekati gua itu dan dia mulai dengan suara sayap dia panggil, Daniel, apakah kau masih hidup? Apakah Tuhan yang kau percaya itu masih menyelamatkan kau? Dia terus bertanya, dia terus panggil dengan suaranya ke dalam gua itu, dan dengan secara tidak dia sadari ada suara yang menjawab dari dalam gua itu, ya Tuanku Nebukadnezar, karena yang pertama aku tidak bersalah kepada Tuhan. Wah ini karena aku tidak bersalah kepada dia. Ada perdamaian. Artinya tidak ada dosa secara vertikal. Kita tidak bersalah kepada dia. Saya bisa bersalah kepada teman-teman di apa namanya dalam istana Babel, tapi saya tidak bersalah kepada dia. Mereka bisa jebloskan saya ke jalan luas ini, tapi saya tidak bersalah. Karena Tuhan yang saya sembah, saya tidak bersalah kepada dia dan saya tidak memiliki kesalahan kepada Tuanku Nebukadnezar. Artinya dia tidak bersalah kepada Tuhan dan tidak ada dosa secara vertikal dan tidak ada dosa secara horizontal. Artinya dia bersih. Makanya maut tidak bisa menyentuh orang yang bersih. Maut tidak bisa menyentuh orang yang bersih. Tidak bisa, saudara. Makanya kemarin COVID lewat, kita masih hidup sampai hari ini. Haleluya. Dia tidak bisa. Jadi maut itu dia cari-cari. Kira-kira mana saya mau bawa ini? Iya kan? Dia ada di dalam ruangan dekat dengan kita dia terus. Ya mungkin kita dukung bawa siapa? Kau aman. Saya bawa yang lain. Ya. Makanya ada tanda darah waktu Musa dia usap tanda darah di ambang pintu. Waktu kematian datang dia ada tanda Yesus Kristus, tanda orang-orang yang percaya kepada Yesus. No, itu bukan berasa. Makanya kita bersyukur dari orang Islam. Makanya kita sampai hari ini harus tetap percaya kepada dia. Kita harus percaya kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan. Nah, saudara kasih apa yang dikatakan di sana? False prophet. Ini artinya nabi palsu. Nabi palsu ini tadi saya katakan bahwa mereka itu tidak datang dari luar, tapi mereka adalah orang-orang yang ada di sekitar kita yang kita kenal. Mereka memutarbalikkan, mereka memutarbalikkan kebenaran, membuat jadi kepalsuan. Matius pasal yang ke 24 ayat 5, sebab banyak orang akan datang dengan memakai namaku dan berkata, akulah Mesias. Saya ini saya dapat kebenaran, saya dapat wahyu. Kita kenal sama Tuhan. Saya dapat wahyu, saya bawa puasa panjang dan Tuhan bicara begini-begini. Haleluya. Dan mereka akan menyesatkan banyak orang. Pertanyaannya adalah begini, ya. Kita lihat pertanyaannya. Ya. Why is the man? Why false prophets? Artinya bahwa dia katakan bahwa siapa itu nabi palsu yang sebenarnya? Menurut kamu siapa? Ya. Siapa itu nabi palsu? Siapa yang dimaksud nabi palsu? Nabi palsu adalah orang-orang yang hidup tidak punya penyerahan dengan mereka.
dia menerjemahkan firman dengan logikanya, ya, dengan pikiran dia, dengan cara dia, dengan kemanusiaan dia, dengan akal budinya, dengan kepintarannya, dengan gelarnya. Nah, ini paling bahaya, paling bahaya saya. Buat saya bersyukur kita punya sebuah bantuan almarhum Pendeta Yulian Saplemboro itu kalau kita dididik itu main-main. Itu disuruh doa kalau kita siap kita dengan doa. Terus sampai kita punya kepala terjadi kalau saya dan 3 subuh itu menyembah, ya, dapat penglihatan lagi. Semakin lama saya bersyukur diri kita main-main sampai sekarang kita mulai masuk dalam ruangan ini sampai 3 hari kita bisa masuk. Saya bisa 3 hari berjam-jam saya doa sampai 3 hari. Saya kunci diri di dalam ruangan berdoa puasa 3 hari 3 malam tanpa makan minum fokus. Nah, itu ada didikan dari orang-orang itu. Saya tidak didikan dari teologi orang-orang pintar yang S gelar, S3, doktoral, tapi dari orang yang tidak sekolah kita. Tapi penyerahan hidup dia itu jangan dilakukan. Saya nggak tahu. Penyerahan hidup dia itu main-main. Lagu-lagu yang mereka ciptakan dari doa puasa untuk kata-kata diciptakan. Karena lagu modern kadang itu lagu mantap, tetapi hadirat Tuhan bukan. Tapi orang dulu itu doa puasa baru lagu-lagu diciptakan. Adalah yang benar itu, adalah yang benar itu. Saya mau melawan kabisat itu, Tuhan menariku. Lagu-lagu yang begini. Padahal lagu-lagu sederhana kan? Ya, tapi makanya kalau Tuhan yang tarik kita di gereja, kita nggak kemana-mana, saudara. Tapi kalau bukan kita yang tarik di gereja, kita bisa kemana-mana. Dan kalau Tuhan yang tarik kita di sini. Saya bilang ada beberapa orang mau gabung gereja Pak. Saya bilang gereja Bapak ini lagi di mana-mana lagi banyak yang gabung. Ya, lagi berkembang pesat dalam 1 tahun ini. Saya bilang sama dia, yang pertama mesti berdoa dulu bergabung dengan saya. Yang pertama berdoa dulu, tanya Tuhan dulu. Kalau Tuhan suruh gabung-gabung, kalau tidak jangan gabung dengan saya. Saya nggak mau tarik orang dengan caranya saya, tapi Tuhan yang harus tarik kamu. Ya, Tuhan yang harus tarik kamu. Jadi kalau Tuhan tidak suruh kau datang, jangan kau datang. Sebab ini akan berbahaya untuk pelayanan. Ya. Ada beberapa gereja yang ngomong dari situ Pak, kita begini. Saya bilang doa puasa. Saya percaya saudara yang ada di sini yang mengikuti ibadah, Tuhan akan menyiapkan semua. Ya. Matius 24 ini ayat 5. Ya, sebab banyak orang akan datang dengan memakai namaku. Orang akan berkata saya hamba Tuhan, saya bisa ini. Saya mendoakan sembuh, saya begini. Ya, ada nabi-nabi palsu, guru-gurunya juga bisa kasih kesembuhan. Makanya kita bersyukur Tuhan memberikan kuasa kepada kita untuk mengusir ular dan kalajengking si jahat. Amin. Ya, ini penyesatan yang terjadi. Jadi hati-hati. Ya, dia pakai Alkitab juga. Ayat-ayat Alkitab itu bisa dipakai di mana-mana supaya kelihatannya, oh ini benar. Kalau orang tahu itu penyesatan, orang pasti nggak datang kan. Tapi kalau ada Alkitab di dalam, ada ayat-ayat sedikit, itu berarti dari firman orang datang. Dan terkadang itu terjadi. Hati-hati, nabi-nabi palsu itu orang-orang yang punya filsafat, kemampuan berpikir, tetapi tidak punya penyerahan kepada Tuhan secara total. Makanya di hari-hari terakhir ini banyak sekali ada hamba-hamba Tuhan, orang-orang Kristen yang kelihatannya dia bisa bicara Alkitab. Dia angkat dari Wahyu, dia bisa bicara dari pertengahan lagi, dari mulai ke Matius sampai di Kejadian, dia bisa bicara sampai ke kita. Tapi tidak punya penyerahan diri secara total. Makanya kita cari orang yang punya penyerahan total. Kalau saya suruh doa, puasa. Kalau saya suruh doa mana? Supaya sudah menyerah sungguh-sungguh. Haleluya. Siapa kami waktu itu? Orang-orang yang ada di antara orang Kristen yang bisa menyesal. Ya, ada beberapa pendeta-pendeta yang kita
percaya Yesus adalah Tuhan. Mereka hanya percaya kepada Allah langsung dan bukan Yesus Kristus. Itu sudah sama dengan percaya Muslim, kan? Sudah sama dengan percaya itu. Dan Alkitab sudah sangat jelas bahwa kalau engkau tidak mengakui Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, dia memiliki antikristus. Antikristusnya orang yang anti dengan nama Yesus. Nah, ini kita lihat. Jadi tidak ada dasar lain, tidak ada dasar lain yang kita harus bangun selain dasar Kristus. Ya, dasar Kristus. 1 Korintus 1:3-11. Karena tidak ada seorang pun yang dapat meletakkan dasar lain daripada dasar yang telah diletakkan, yaitu Yesus Kristus. Tidak ada dasar lain. Yesus Kristus ini dasar, dan tidak ada dasar lain lagi. Mau pakai dasar apa untuk membangun kekristenan? Nggak bisa. Hanya Yesus Kristus adalah dasar. Karena itu dia berkata begini, setiap orang yang datang sebelum, dengarkan Alkitab, pernah dengan ayat ini, semua orang yang datang sebelum aku adalah pencuri dan perampok. Artinya orang-orang yang sebelum Yesus lahir, ya, semua yang bicara tentang ini, Taurat bicara, semua bicara itu Yesus bagi ilegal. Ya. Artinya Taurat tidak salah, Perjanjian Lama tidak salah, tetapi Yesus datang membawa hukum kasih karunia. Dia adalah batu pencur yang dipungut oleh orang-orang untuk pembangunan dan akan menjadi batu pencur bagi mereka. Kita ini tidak diperhitungkan. Kita Israel rohani. Israel asli itu ditentukan dengan hukum Yahudi. Tapi kita ini ditentukan dengan hukum kasih karunia dari Yesus Kristus yang akan menyelamatkan kita. Jadi tidak salah orang Yahudi. Begini, Alkitab bilang bahwa setiap orang yang tidak hidup di bawah Kristus Yesus, yang hidup di bawah hukum Taurat, itu di luar kasih karunia. Kemudian di luar kasih karunia. Jadi orang-orang yang hidup di bawah Taurat itu di luar kasih karunia. Artinya Yesus bilang semua orang yang datang sebelum aku adalah pencuri dan perampok. Artinya sebelum Yesus datang itu ilegal semuanya. Artinya hukum mereka keras, hukum mereka menentukan. Tapi waktu Yesus datang, itu yang benar. Makanya kegerakan Yesus itu sudah tidak kegerakan lagi. Dia adalah dasar. Dia adalah dasar. Jadi Yesus bilang, ya, tidak ada seorang pun yang dapat meletakkan dasar lain selain daripada dasar yang telah diletakkan, yaitu Yesus Kristus. Tapi kalau orang Kristen yang masih kacau-kacau yang datang ke gereja bertobat, kita injili dia gampang, karena dia sudah pernah dengar firman, dia lahir orang Kristen jadi Kristen, jadi kita bicara firman dia gampang, ayat firman kita begini. Makanya semua yang dibangun di atas dasar Kristus harus mendengar firman supaya mengalami perubahan. Amin. Tutup Alkitab kita semua bagi